Halo, kembali lagi bersama kita di podcast IWPI dan juga Pajak Smart. Nah, seperti biasa nih, di minggu ini kita akan ditemani oleh Bapak Rinto Setiawan selaku Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Di mana podcast kali ini kita akan membahas tentang sebuah pertanyaan yang cukup menarik dalam dunia perpajakan dan penyelesaian sengketa pajak. Nah, kemarin kita udah dapat bocoran nih dari Pak Rinto, di mana pemerintah melalui Kementerian Keuangan di hadapan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa apabila wajib pajak mempermasalahkan kesalahan formal atau cacat prosedur dalam penerbitan surat ketetapan pajak, maka jalur hukum yang tepat adalah mengajukan gugatan ke pengadilan pajak. Namun, gimana sih jika wajib pajak udah mengikuti arahan tersebut dan mengajukan gugatan, tapi gugatannya justru ditolak? Apakah mekanisme gugatan ini benar-benar memberikan perlindungan hukum bagi wajib pajak yang mempermasalahkan aspek formal pada pemeriksaan pajak? Nah, ini yang akan kita bahas secara lebih detail. Nah, sebelum itu kita akan sapa dulu nih narasumber kita. Selamat datang Bapak Rinto. Ya, selamat datang Mbak Aziza. Ya, nah Pak, seperti biasa nih, pasti Pak Rinto sudah menyiapkan materi ya. Jadi Ya, silakan nih Pak, disampaikan terlebih dahulu materi podcast kali ini. ya, terima kasih Mbak Aziza. Jadi materi kali ini memang terkait dengan ini ya pernyataan dari wakil dari pemerintah dalam sidang Mahkamah Konstitusi, Mbak Aziza. Saya share screen dulu, Mbak. Sebelum saya share screen, saya tunjukkan videonya dulu, Mbak ya. Ya Nah, Pak, ini biar silakan. kita, nah ini terkait dengan pernyataan dari pihak pemerintah yang diberikan oleh Bapak Yon Arsal dari Kemenkyu, Mbak ya, dalam sidang di Pengadilan Pajak. Berikut pernyataannya, Mbak. Saya putar dulu. Biasa. 4. Gugatan ke pengadilan pajak pasal 23 ayat 2 huruf D Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 apabila wajib pajak mempermasalahkan prosedur atau tata cara penerbitan SKP. Dan yang kelima, permohonan pengurangan atau pembatalan SKP pasal 36 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 sebagai exit clause apabila keberatan tidak dapat ditempuh Nah, karena lewat waktu atau karena permohonan keberatan tidak memenuhi syarat formal pengajuan. Bahwa dalam permohonannya, pemohon telah mencampur adukan mekanisme yang berbeda. Nah, seperti itu Mbak Isa. Ini saya tampilkan dulu. Sekarang saya tampilkan ininya Mbak. Tadi kan apa ya cuplikan videonya saat Presiden di Mahkamah Konstitusi perkara nomor 91 tahun 2026. Sekarang ini saya juga dapat materi dari resume persidangannya Mbak Iza. Saya share screen dulu Mbak. Nah, ini risalah persidangan seperti ini Mbak. Atas penerbitan SKP, wajib pajak dapat menempuh langkah sebagai berikut. Ya, ini kan keberatan, banding, peninjauan kembali. Nah, ini, Mbak, gugatan ke pengadilan pajak sesuai dengan pasal 23 ayat 2 huruf D Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 apabila wajib pajak mempermasalahkan prosedur dan tata cara penerbitan SKP. Nah, seperti itu Mbak Ziza. Jadi di sini disebutkan seperti itu Mbak Ziza. Tapi sebagai informasi Mbak Ziza, belum ke materi bahwa pihak otoritas perpajakan atau pihak pegawai DJP di lapangan tidak pernah ada Mbak menyarankan upaya hukum gugatan Mbak Aziza. Ini yang perlu dicatat, Mbak. Jadi tidak pernah ada menyarankan ada lembaga namanya gugatan pasal 23 ayat 2 huruf D tadi. Nah, yang ada disarankan paling keberatan banding itu aja Mbak. Tidak pernah ada disarankan untuk gugatan. Jadi ini sangat kontradiksi nih pernyataan wakil pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan dengan praktek otoritas pegawai pajak di lapangan. Langsung saya share screen materi saya. Oke, Mbak. Nah, materi saya kali ini adalah anatomi sebuah paradoks pajak, Mbak ya. Menguji celah antara janji konstitusional pemerintah dan realitas pengadilan pajak. Ini juga kita akan menganalisis putusan PUT 01144-99 tahun 2023 antara PT Airone Indonesia melawan Direktur Jenderal Pajak. Nah, sikap resmi pemerintah di hadapan Mahkamah Konstitusi. Ini Mbak, dalam perkara 91 PUU 26/2026 mengenai pengujian material Undang-Undang KUP, Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983, Jo Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023, pemerintah menetapkan batasan tegas terkait sengketa pajak.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 telah menyediakan mekanisme yang sesuai untuk setiap jenis permasalahan. Apabila permasalahan terkait dengan SKP yang penerbitannya dianggap tidak memenuhi prosedur formil, wajib pajak dapat menempuh jalur gugatan. Ini Yon Arsal mewakili Kementerian Keuangan. Nah, matriks penyelesaian sengketa pajak ini versi pemerintah. Substansi yaitu tipe permasalahan SKP cacat material. Nah, isi angka ketentuan pajak itu mekanismenya jalurnya keberatan dasar hukum pasal 36 ayat 1 huruf B. Kalau masalah prosedur, nah, tipe permasalahan SKP yaitu cacat formil, kesalahan prosedur, pemeriksaan, dan penerbitan, itu jalurnya gugatan. Nah, dasar hukumnya pasal 23 ayat 2 huruf D. Pemerintah secara eksplisit melarang mencampur adukan mekanisme cacat prosedur wajib diselesaikan melalui gugatan. Nah, ini Mbak, arsitektur keadilan pajak, jalur birokrasi Mbak. Penerbitan SKP, apa jenis sengketa yang terjadi, material, keberatan, kalau formil atau prosedur itu gugatan ke pengadilan pajak, pengujian cacat prosedural. Jalur ini dijamin oleh pemerintah sebagai sarana hukum yang sah untuk menguji prosedur. Nah, uji realitas kasus PT Aryan Indonesia, Mbak Ziza. Ini ada cacat formil. PT Aryan Indonesia menemukan kesalahan prosedur dalam proses pemeriksaan pajak. Nah, penerbitan SKP terbit CAP 0057 sekian tanggal 20 Oktober 2023 atas SKP PPh pasal 25 Badan. Eksekusi mekanisme mengikuti arahan MK, PT Aryan Indonesia mengajukan gugatan pengadilan pajak. Ini arahan MK dan arahan dari pemerintah, Mbak ya. Nah, kesesuaian dengan teori adalah 100%. Ya, realitas di pengadilan pajak, jalur gugatan itu tertutup, Mbak. Jadi taxpayer, hasil putusannya perkara 01144.99/2023 itu menolak gugatan penggugat terhadap surat keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor CAP 0057 sekian atas nama PT Aryan Indonesia. Gugatan atas kesalahan formal ditolak secara mutlak oleh pengadilan pajak dan menganulir janji penyelesaian sengketa dari pemerintah. Jadi kalau di MK tuh ngomong salah jalur ini, tapi begitu di pengadilan pajak, hakimnya beda lagi, Pak. Nah, teori Kemenq di MK, sikap cacat prosedur harus diuji. Sarana, jalur gugatan pasal 23, status terbuka dan dijamin. Realitas di pengadilan pajak, sikap pengujian cacat prosedur lewat gugatan ditolak, sarana tidak efektif dan buntu, status tertutup rapat. Nah, ini wajib pajak terjebak di tengah perselisihan interpretasi institusi negara. Ini jebakan prosedural bagi wajib pajak. Nah, ini pasal 23 gugatan. Pangkal jembatan dibangun oleh pernyataan pemerintah di dalam sidang MK. Namun realita di pengadilan pajak runtuhnya jembatan putusan PUT 01144.99 tahun 2003. Ini bisa dijadikan jurisprudensi pengadilan pajak. Dampak wajib pajak kehilangan hak untuk menguji kesewenang-wenangan prosedural oleh aparatur pajak. Kekosongan hukum formil, kepastian hukum. Nih, keadilan material, hak menguji substansi angka pajak. Keadilan formil, hak menguji keabsahan prosedur. Ini Mbak ya, pilarnya tuh jebol ini. Pemerintah melarang isu formil dibawa ke jalur keberatan atau material. Pengadilan pajak menolak isu formil diproses melalui gugatan. Kesimpulan, saat ini wajib pajak memiliki 0 instrumen hukum yang efektif untuk melawan cacat prosedur dalam hal pemeriksaan pajak. Ini mendesak kepastian hukum atau integratif ya, kepastian hukum yang integratif. Pelindungan hukum terhadap wajib pajak tidak bisa hanya di atas kertas. Risalah Mahkamah Konstitusi. Dibutuhkan sinkronisasi segera antara janji perundang-undangan pemerintah dan implementasi nyata di meja pengadilan pajak. Tanpa penyelarasan ini, cacat prosedur administrasi pajak akan terus menjadi ruang gelap tanpa pengawasan hukum. Ini yang terjadi, Mbak Aziza. Ini saya share lagi, bentar, saya share lagi terkait ini, Mbak ya. Nah, ini Mbak Aziza, ini tadi yang saya sebutkan putusannya, saya tampilkan. Nah, ini PT Indonesia. Nah, ini sampai 195 halaman, Mbak Aziza.
Nah, ini Mbak, majelis berpendapat menolak gugatan tergugat. Seperti ini Mbak. Terus saya tampilkan bahwa apa saja pelanggaran cacat prosedur yang sudah dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak. Pertama, melanggar jangka waktu pengujian pemeriksaan lapangan melampaui batas waktu. Ini sudah terbukti semua Mbak di Pengadilan Pajak. Nah, terus pelaksanaan pertemuan sehubungan dengan pemeriksaan lapangan melewati 5 hari dari jangka waktu yang ditentukan. Ini juga dilanggar. Tidak adanya pemberitahuan perpanjangan jangka waktu pengujian pemeriksaan lapangan. Ini juga dilanggar. Ini bukti-buktinya Mbak ya. SPHP diterbitkan melewati batas waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Itu juga dilanggar. Nah, pembahasan akhir melewati waktu juga dilanggar. Nah, surat pemberitahuan adanya penerbitan perpanjangan jangka waktu pemeriksaan yang diterbitkan setelah penerbitan SPHP. Ini juga sudah terbukti pelanggarannya. Terus adanya penggugat menerima undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebanyak 2 kali. Ini juga tidak ada prosedurnya, ini juga dilanggar. Terbukti dilanggar Mbak di Pengadilan Pajak. Penerbitan LHP melewati waktu, ini juga terbukti. Nah, pengembalian buku catatan lewat 7 hari, ini juga terbukti. Tergugat tidak menyampaikan kuesioner pemeriksaan, juga terbukti Mbak di pengadilan. Tergugat telah bertindak sewenang-wenang karena menyampaikan undangan pembahasan akhir melalui Markus atau maklar kasus tim yang bukan tim pemeriksa pajak. Ini juga terbukti dilanggar oleh pemeriksa pajak. Ya, tergugat telah bertindak sewenang-wenang karena tidak diberikannya KKP sebagai dasar penerbitan SPHP. Ini juga terbukti dilanggar. Tergugat telah bertindak sewenang-wenang karena SPHP diterbitkan berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan KKP. Ini juga terbukti. Tergugat telah bertindak sewenang-wenang karena pembahasan akhir hasil pemeriksaan tidak direkam baik audio visual. Ini juga terbukti pelanggaran peraturan perundang-undangan, Mbak Ziza. Yang ke-15, KKP diberikan kepada penggugat setelah SPHP dan SKP terbit dan gugatan telah diajukan. Nah, yang ke-16, tergugat bertindak sewenang-wenang karena melakukan pemeriksaan tahun pajak 2015 tanpa dasar kewenangan. Yang 17, tergugat telah mengarahkan penggugat untuk melakukan tindak pidana korupsi melalui pihak yang diduga mempunyai hubungan kepentingan dengan tergugat. Ke-18, tergugat salah menerapkan dasar hukum untuk mengelabui majelis hakim karena perkara aku adalah mengenai prosedur penerbitan, bukan mengenai format penerbitan. Jadi saat di Pengadilan Pajak ini Mbak Ziza, sebagai informasi bahwa prosedur ini disamarkan menjadi salah tulis itu loh Mbak. Ada undang-undang terkait dengan penerbitan SKP. Jadi tadi kan Pak Yon Arsa mengatakan pasal 23 ayat 2 itu penerbitan ini SKP yang salah, yang cacat prosedur. Itu hanya dimanai SKP itu hanya PMK 80 tahun 2023 Mbak. Itu tata cara penerbitannya, bukan tata cara pemeriksaannya. Jadi saat di Pengadilan Pajak itu dikunci di situ aja Mbak. Itu pihak pemerintah itu hanya pura-pura aja. Ngomong di MK itu bisa ada jalur, tapi kenyataannya nanti akan dikunci di formatnya Mbak. Salah tulis, salah ketik itu loh Mbak. 19, tergugat menolak tunduk dan tidak mengakui undang-undang ini Mbak ya, asas-asas umum pemerintahan yang baik yang diatur dalam Undang-Undang AP. Nah, tergugat menerbitkan SPHP secara cacat kewenangan. 21, tergugat menerbitkan undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan secara cacat kewenangan. Ini juga terbukti semua ini Mbak. Tergugat wajib harus tunduk pada PMK 17/2013. Ini tentang tata cara pemeriksaan ya. Tidak hanya tunduk pada PMK 80 yang tadi saya sebutkan terkait penerbitan, tata cara penerbitan. Nah, undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan 9 Agustus melewati waktu yang ditentukan, itu juga terbukti. Sanggahan SPHP penggugat atas formalitas pemeriksaan halaman 2 sampai dengan 6 tidak dicantumkan dalam BA hasil pemeriksaan. LHP diterbitkan dengan tidak kompeten. Nah, jadi ada 25 pelanggaran yang sudah terbukti di dalam Pengadilan Pajak, namun kenyataannya PT Air Indonesia dikalahkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan akhirnya ya mereka saat ini sudah semakin merasa jumawa Mbak bahwa mereka boleh melanggar hukum sebetulnya Mbak. Oke Pak. Nah, Bapak tadi kan menjelaskan nih bahwa pemerintah di Mahkamah Konstitusi secara tegas ya menyatakan adanya cacat prosedur dari pihak Pak Rinto kan mengatakan bahwa ada dugaan cacat prosedur pemeriksaan pajak yang harus diuji melalui jalur gugatan. Nah, Ya, namun betul. kan dalam praktiknya tadi sudah dijelaskan bahwa gugatan kasus PT Arion Indonesia itu justru ditolak gitu oleh pengadilan Ya. pajak. Nah, menurut Bapak nih, dengan adanya kontradiksi ini tuh kenapa sih Pak bisa terjadi dan bagaimana nih dampaknya kepada para wajib pajak di luar sana gitu Pak? Ya, terima Silakan kasih Pak. Mbak Zia. Jadi menurut saya sendiri Mbak yang sudah sebagai praktisi yang juga sering ada di Pengadilan Pajak,
Jadi memang sudah terjadi yang namanya otoritarisme di dunia peradilan pajak, Mbak Aziza. Jadi yang menjadi hakim di pengadilan pajak itu ternyata mantan-mantan pegawai DJP atau pegawai bea cukai, Mbak Aziza. Jadi kita ngomong ini pelanggaran prosedur ini bisa bisa digugat pakai pasal 23 ayat 2 Undang-Undang KUP itu, Mbak Aziza. Itu realitanya di lapangan, Mbak. Mereka nggak mau, Mbak, pakai undang-undang yang lain. Mereka maunya PMK 80 tahun 2023. Coba kita buka, Mbak Aziza, kalau bisa ini. Nah, PMK tadi berapa, Mbak, yang saya tunjukkan? Coba cari ini, Mbak, ya. Nah, PMK, bentar, Mbak. PMK 80 tahun 2023. Mbak Isa, coba cari itu dulu. PMK 80 tahun 2023. Ini saya bukakan undang-undang KUP-nya, Mbak, ya. Nah, sudah ketemu, Mbak Isa? Sudah, Pak. Nah, itu bunyi pasalnya apa, Mbak? Coba dilihat, Mbak. Pasal nomor Nah, Peraturan ya. Menteri Enggak, bukan Keuangan. judul peraturannya aja, Mbak. Oh, judul peraturannya aja itu tata cara penerbitan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak. Nah, sekarang saya tunjukkan ini, Mbak, ya, bunyi pasal 23 ayat 2. Nah, yang dimaksud tadi, Mbak. Ini yang dimaksud Bapak Yon Alsal itu ini, Mbak. Nah, pasal 22, ini. Pasal 23 ini, Mbak, ya. Kelihatan, Mbak, ya? Nah, gugatan wajib pajak atau penanggung pajak terhadap, yang D, Mbak, ya, pasal 23 ayat 2 huruf D. Penerbitan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan. Nah, ini kita ngomong penerbitan. Nah, itu dimaknai, Mbak, itu boleh melanggar undang-undang. Yang penting karena yang ada kata penerbitannya itu hanya PMK 80 tadi, Mbak Aziza. Apa namanya, Mbak? Coba Mbak Aziza bisa share screen aja, nggak apa-apa, Mbak. Oh, Nah, saya searching. nah. Jadi sekian banyak aturan, Mbak. Mereka hanya aturan pada tata cara penerbitan. Kalau di aturan ini, Mbak, itu hanya formatnya saja, Mbak. Jadi melanggar yang sekian banyak tadi, Pak, yang saya ceritakan ada 25 pelanggaran kasus PT Indonesia, itu tidak dihiraukan, Mbak. Mereka hanya perpacuan penerbitannya, kamu harusnya pakai 23 ayat 2 huruf D, acuannya juga ini loh, Pak. Jadi tidak boleh saya mengatakan melanggar aturan yang lain selain ini aja, itu loh, Pak. Jadi ini masalah diksi, jadi kita dibodoh-bodohin sebagai rakyat, mereka pikir mereka adalah orang yang ini, Mbak, ya, yang kebal hukum. Nah, padahal ini pesan saya sama pegawai DJP dan para hakim di Pengadilan Pajak bahwa ingat ada perhitungan yang abadi, Mbak, ya, yaitu setelah kita mati nanti ada perhitungan abadi. Seperti itu, Mbak Aziza. Jadi yang dikatakan Pak Yon Arsal tadi di MK itu tidak sesimpel itu, Mbak Aziza. Pak. Nah, kalau seperti itu nih Pak, terakhir sebelum menutup podcast episode kali ini, siapa sih Pak yang sebenarnya harus kita percaya? Tentunya oleh kita ya Pak sebagai wajib pajak itu sebenarnya siapa sih Pak yang harus kita percaya? Pemerintah yang menyatakan cacat prosedur dapat diuji melalui gugatan atau malah pengadilan pajak yang dalam praktiknya menolak gugatan tersebut dalam kasusnya Pak Rito. Gimana Pak? Ya, jadi kalau sekarang, Mbak, ya, kalau kita lihat sistem kondisi struktur perpajakan kita, struktur organisasi perpajakan, itu sama-sama kita sebagai rakyat tidak bisa kita percaya siapa-siapa, Mbak Lisa. Karena nanti itu mereka itu teman semua, Mbak. Itu kan Pak Yon Azam mewakili pemerintah. Nah, punya anak buah juga Direktur Jenderal Pajak, itu loh, Mbak. Jadi hanya sandiwara saja, itu loh, Mbak. Jadi nanti yang gugat di MK nanti akan dikecoh, gitu loh, Mbak. Itu loh, Mbak. Nanti yang gugat di MK tadi, Mbak, itu kan oh, kamu tidak boleh mencampur adukan. Sekarang kalau contoh kasus PT Indonesia, nggak dicampur adukan. Juga salah, Mbak Iza. Karena apa, Mbak? Terjadi satu pasal hukum, ini bisa terjadi 10 tafsir, Mbak. Dari 10 tafsir bisa jadi dimaknai 100 tafsir oleh masing-masing majelis ini, Mbak. Ini nanti akhirnya tidak terjadi hukum, Mbak. Akhirnya ya terserah. Ini saya pegang palu, itu hakim-hakim sudah merasa seperti itu, Mbak Iza. Jadi kita sebagai wajib pajak tidak bisa percaya semuanya, ya karena sistem yang ada tidak memungkinkan untuk mekanisme itu, Mbak Iza. Karena yang bagi mereka yang penting adalah target penerimaan pajak aja, Mbak Iza.
Tapi bagi wajib pajak tetap harus berusaha ya Pak ya untuk mencari keadilan itu ya Pak ya. Tetap kalau saran saya kami bagi seluruh anggota IWPI itu tetap harus melalui upaya hukum. Gugatan tetap harus dilakukan biar kita tahu, Mbak. Contoh kasus PT Arya Indonesia 25 pelanggaran, ini tidak tembus satupun pelurunya. Nah, nanti kan kita lihat, Mbak, seberapa ini bobroknya pengadilan pajak ini. Gitu loh, Mbak. Oke Pak, terima kasih banyak Pak Rinto sudah menemani kita di podcast episode kali ini. Kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa juga untuk teman-teman penonton Ikatan Wajib Pajak Indonesia dan juga kanal YouTube Pajak Smart. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini supaya kita bisa terus bertemu di lain waktu. Terima Sampai jumpa. Sama-sama, Mbak.